Oke ya. Pokoknya saya nggak akan bicarain keluarga itulah hari ini. Nggak akan. Jadi jangan dipaksa-paksa ya. Kecuali keceplosan. Ini tentang denotasi konotasi ini kan sebetulnya tentang komunikasi ya. Jadi kalau teori komunikasi itu unsur komunikasi itu ada 3. Yang menyampaikan pesan, ada pesan, dan menerima pesan. Nah denotasi konotasi ini selalu begitu. Ada yang menyampaikan pesan, pesannya apa. Kemudian yang menerima pesan ini gimana mikirinnya itu. Dapat gak? Sesuai gak dengan apa yang dimaksud? Kalau salah bisa dipenjara. Tahu gak denotasi konotasi yang pernah jadi masalah terus orangnya dipenjara? Daerah jin buang anak. Enggak, gua enggak. Jangan diteruskan. Jadi ada daerah yang jauh sekali, kemudian disebut daerah jin buang anak. Yang sebetulnya pada saat pesan itu disampaikan, maksudnya daerah jin buang anak itu adalah daerah yang jauh sekali gitu. Kan pesannya itu sebetulnya, tapi konotasinya berbeda antara yang punya kepentingan dan yang memberikan pesan. Jadi akhirnya dia dituntut masuk penjara gara-gara daerah itu. Makanya denotasi konotasi itu berbahaya teman-teman kalau kemudian kita salah berbicara tentang dan mengerti tentang maksud dari pesan itu. Persepsi adalah realita katanya. Jadi apa yang kita persepsikan itu bisa jadi realita. Contoh lagi denotasi konotasi sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini di depan saya nih. Lihat gak? Ini denotasi konotasi. Denotasinya ini adalah jagung rebus, singkong rebus, ada ubi rebus, ada kacang rebus. Tapi ditaruh di sini, dari saya duduk di panggung, saya tungguin gak ada yang berani jamah. Lah kan saya orang baru ya di panggung ini. Jadi saya juga gak berani. Jadi ini sajen, hiasan atau makanan sebetulnya. Sampai kita ketawa-ketawa begini pun, kita liatin aja nih. Saya tanya sama Mas Abrang, Mas, itu tuh mau dibagi apa emang boleh dimakan? Oh gak tahu itu IO-nya. Sementara ini Mas Fahmi sama Mas Tri ini gak ada dari tadi nyebut-nyebut tentang ini. Ini contoh denotasi konotasi. Kita mengkonotasikan ini sebagai apa? Kalau ada orang baru datang di Maiyah, kemudian melihat ini, orang kan pikirannya, ini ngaco ini, kenduri cinta ini. Ferry Amsari dikasih sajen. Emangnya dia ini apa? Tempat jin buang anak. Itulah. Kan itu denotasi konotasi yang salah. Kemudian lagi, pernah tahu ada orang yang fotonya sendirian? Sendirian aja kalau foto. Ya. Gak usah disebut bajunya. Nanti makin jelas. Jangan. Itu coba. Denotasi konotasi terhadap orang yang berdiri sendirian saat difoto. Kita, saya lah, mungkin melihatnya karena saya tahu betul orang ini, saya langsung memikirkan, ini luar biasa orang ini. Dia memikirkan Indonesia seorang diri. Oh, aman ya. Aman ya? Aman. Nggak kayak Mas Ferry saya. Ini orang hebat betul. Dia memikirkan Indonesia sendirian. Dia melihat hutan yang terbakar itu sendirian. Mungkin dia berpikir, bagaimana caranya saya memadamkan api kebakaran hutan ini. Itu luar biasa. Itu denotasi yang dia inginkan. Semoga saja konotasi kita-kita ini seperti itu. Tapi kan enggak. Ada juga yang berkonotasi, ini orang gak punya temen. Makanya sendirian. Aduh. Itu mungkin ya gara-garanya itu jadi ubah-ubah MK ya. Karena gak punya temen itu jadi kan.
Ya. Jadi denotasi konotasi ini teman-teman harus dimengerti sebagai sesuatu yang mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dipikirkan. Apa yang kita pikirkan pada saat kita melihat poster misalnya, kartun gitu, lucu, gemoy kayak gue gitu. Itu kan menarik ya. Wah, ini pasti sosok ini bisa membawa kebahagiaan buat kita. Kita akan tertawa terus-terusan, lupa sama lapar. Kan bisa begitu ya. Tapi denotasi dan konotasi itu sebahaya itu. Maka dalam ilmu komunikasi itu diperjelas bahwa dalam sebuah komunikasi harus mengerti kita siapa yang bicara, bicara tentang apa, untuk apa dia bicara, kapan dia bicara, dampaknya seperti apa. Itu yang harus kita pikirkan. Tapi kan kadang-kadang kita terjebak dengan konotasi-konotasi yang cepat gitu. Coba, ada cowok baik gitu ya, nih sama yang jomblo-jomblo nih kan, si cewek ini bilang, gila nih cowok baik banget pasti dia suka sama gue. Kan langsung begitu kan. Padahal mah, ya ngapain baik-baik ya kalau gak ada maksud. Tapi kan itu konotasi. Yang kemudian karena terus menerus memberikan denotasi-denotasi membantu sang perempuan, memberikan bantuan sang perempuan, kemudian mulailah konotasi si cowok ini, karena si cewek ini menerima terus bantuannya, dia berkonotasi, ini cewek pasti suka sama gue. Ini saatnya gue tembak. Gue suka sama lo. Tahu gak jawaban respon paling kurang ajar dari perempuan itu? Kenapa kamu suka sama saya? Coba. Itu kan pertanyaan susah ya. Ya karena kamu baik. Emangnya perempuan baik di dunia ini cuma aku? Aku gak jadi suka sama kamu ya. Kamu ribet. Udah gak jadi gitu. Tapi denotasi konotasi yang terjadi itu seperti itu. Misalnya, tadi apa tadi? Saya cuma ngulang itu apa tadi? Ormas ya? Yang mengelola tambang itu kan? Kan itu pemerintah mungkin berkonotasi bahwa ormas keagamaan itu perlu diberikan hak untuk mengelola tambang. Supaya apa? Supaya si ormas keagamaan ini bisa hidup mandiri. Mungkin begitu. Denotasinya begitu, konotasinya begitu. Cuma rakyat yang memikirkan ternyata nggak begitu. Dan ternyata nggak semua ormas keagamaan berkonotasi seperti itu dan bernotasi seperti itu juga. Kenapa kita jadi disuruh ngurusin tambang? Kita ngurus umat. Gimana sih katanya umat butuh pekerjaan? Ya itu umat dikasih pekerjaan ngelola tambang. Maksudnya, mungkin gitu maksudnya ya. Ya kita berpikir positif aja lah kira-kira gitu. Jadi itu teman-teman yang terjadi. Jadi pada saat Mas Tri kasih saya topik, Mas Ensat, nanti topiknya adalah denotasi konotasi. Yang hanya beberapa jam saya dikasih mukadimahnya itu, untung saya nggak salah ngomong tuh. Kalau kayak kemarin kan begitu para pewaris saya ngomong si anak itu langsung pada, bukan tuh. Paham itu. Nah ini denotasi konotasi itu, jadi hal sebetulnya yang berbahaya karena kita nggak pernah tahu, karena konotasi setiap orang itu berbeda-beda. Alhamdulillah. Saya tuh teman-teman ya, ini kan direkam ya. Terus, iya kan teman-teman kan nggak ada ginian kan. Jadi saya juga agak gimana gitu ngambil. Tapi setelah saya hitung cukup kok buat semua kacang. Ya, ini satu kacang isinya 3. Jadi satu itu buat bertiga, terus itu dapat kita semua. Ya, memang luar biasa Kenduri Cinta ini. Jagungnya. Memang sudah berhitung sedemikian rupa. Jagungnya juga. Gitu ya, sepelit itu ya lo. Gue cuma nerusin. Ya Allah. Nah balik lagi kita serius nih. Tadi Mas Ferry mengungkapkan tentang One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, yang kemudian diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung.
waktu saya SD, Mas Ferry waktu itu SMP, itu memang begitu. Di pelajaran yang saya pelajari itu, yang sejajar sama presiden itu adalah DPR, DPA gitu. Atasnya paling atas itu MPR. Tapi setelah reformasi kan diubah semua. Nah tiba-tiba sekarang itu dimunculkan bahwa harus ada lagi Dewan Pertimbangan Agung. Tidak ada lagi One Team Press. Akhirnya kita berkonotasi macam-macam kan. Ini pasti ada ya orang yang gak pengen kehilangan kekuasaan. Kan konotasinya begitu. Ini pasti ada orang yang pengen begini, ada orang yang pengen begitu. Soalnya sejajar sama presiden. Bahkan ada orang yang gak ngerti tuh langsung bilang, buat apa ada pemilu? Kalau kemudian ada DPA. Kan gak nyambung ya, cuma gak apa-apa. Karena memang kadang-kadang tujuan pemerintah itu ya bikin kita bingung gitu. Kan ada teorinya ya dalam ilmu komunikasi tuh, if you cannot convince him, confuse him gitu ya. Kalau nggak bisa meyakinkan dia, dibikin bingung aja sekalian. Biar bingung beneran. Nah itu kelihatannya banyak sekali dilakukan oleh pemerintah tuh. Apalagi denotasi konotasinya. Pak jadi pindah nggak Pak? Ah, airnya belum ada. Listriknya juga belum ada. Kan ingin ya konotasi kita tuh kasihan ya. Oh iya ya, kasihan ya dia kalau pindah, air nggak ada, listrik nggak ada, terus gimana? Nah, tapi kenapa kemudian ada denotasi bahwa bila sebuah kota nggak ada listriknya, nggak ada airnya, dia nggak bisa pindah, itu terus kemudian dia pasang target gitu kan, aneh juga tuh makanya gimana tuh? Padahal gini teman-teman ya, secara sejarah ibu kota dimanapun di dunia ini syaratnya dua. Yang pertama ada sumber air, yang kedua adalah ada jalur transportasi. Dan biasanya dua hal ini diwakili dengan teknologi yang namanya sungai. Jadi kalau satu daerah nggak ada sungainya, mustahil dibikin jadi ibu kota. Tapi kan Bapak ini kan punya konotasi yang luar biasa. Ya kita bikin aja sungainya. Gitu. Semua ibu kota loh, coba dipikirin deh. Mesir, Washington DC gitu-gitu semuanya ada tuh, London ya. Jakarta ya ada semua. Dan terus lagi emang, tapi nggak apa-apa lah. Jadi saya selalu memiliki optimisme dan niat positif kepada pemerintah. Jadi kalau kemudian pemerintah mau mengubah sejarah bahwa ini adalah ibu kota pertama yang tanpa sungai tapi bisa jadi ibu kota, nggak apa-apa. Saya tetap dukung kok. Saya sih dukung terus. Udah lewat bos. Jadi menteri gimana? Gantiin Bahlil. Nah, jadi kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat supaya kita memiliki konotasi positif kepada pemerintah sehingga kita bisa bersatu bersama-sama membangun negara ini. Apa coba? Itu pertanyaan ya. Jadi jangan ngarepin gue jawab, itu gue nanya. Apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Jadi kalau bisa nanti dapat jagung. Nah, dapat buku bang. Ya. Tuh bukunya ada di Ustadz Fahmi. Oh ya. Buku apa sih? Oh buku penting tuh. Saya buku Canun paling suka yang judulnya Allah Tidak Cerewet Seperti Kita. Canggih. Itu isinya ada satu tentang denotasi konotasi juga. Ada bab yang tentang gini kalau nggak salah judulnya. Bersama satu kantil. Gitu. Jadi Cak Nun cerita tentang 3 kembang ya, 3 bunga yang digunakan untuk merepresentasikan hal-hal yang ada kaitannya dengan budaya Indonesia waktu itu. Mawar, mawar, yang terakhir itu kantil, yang tengah itu kenongo, betul.
Ya, itu dia. Iya emang. Iya. Mawar itu dianggap paling harum. Ya. Pernah nyium bunga mawar? Harum memang. Perasaan enggak ya. Tapi itu dikonotasikan sebagai bunga paling harum loh. Terus kemudian kenanga itu dianggap asik-asik aja lah kira-kira gitu. Nah sementara kantil itu, tadi siapa yang teriak? Kantil itu apa? Ya, jadi kantil itu dianggap sebagai cerminan apa ya, kesatuan gitu ya, mempersatukan. Nah, di dalam buku itu kenapa saya suka? Itu bisa jadi alasan tuh. Oi, sholat oi, kasih buku itu. Allah tidak cerewet seperti kita. Tapi itu buku kalau dibaca bagus. Kenapa? Itu denotasi konotasinya. Kan kita nganggapnya Allah tuh gak cerewet seperti kita itu, kita boleh seenaknya gitu. Kalau diingetin baca buku itu. Kalau diingetin baca buku itu, kan gak gitu. Konotasi dari buku itu tuh dalam sebetulnya. Denotasi dan konotasinya dalam. Artinya apa? Ya kita berserah tuh. Dengan aturannya Allah, kita menjalankan segala aturannya Allah tuh. Bang, maaf ya Bang ya. Nanti diperjelas lagi gitu mas saya. Ini bagiannya Mas Abrang, ini saya belagu aja begitu. Mumpung masuk YouTube kan bisa di-cut tuh ya. Oh, bagian bijaknya handshot ya. Lu belum tahu sih Fer taktiknya. Gitu. Nah, sedikit lagi. Sekarang satu hal lagi kan kita mau menghadapi pilkada ya. Kita sudah sering sebut tuh pilkada. Apa denotasi dalam sebuah pilkada? Memilih pemimpin. Tapi apa konotasinya? Buat mereka-mereka yang ikut kontestasi, mungkin mencari kekuasaan. Buat kita-kita, apa coba konotasinya? Pilkada. Bisa jadi cuma ngikutin agenda pemilihan aja. Bisa jadi cuma asik-asik aja. Dan bisa jadi juga ada yang kepikiran ke bagian proyek tuh kalau ada pilkada. Ya, bukan saya, bukan. Jadi setiap denotasi konotasi itu adalah terjemahan dari bagaimana kita berpersepsi terhadap pesan. Dan semoga pesan-pesan itu baik semua. Denotasi dan konotasi bisa diganggu. Namanya noise kalau dalam ilmu komunikasi. Gangguan. Apa-apa saja yang bisa mendekstraksi konotasi positif menjadi konotasi negatif. Apa misalnya? Tidak mendengar dari orang pertama. Katanya. Sehingga pada saat sampai ke kita konotasinya sudah berubah. Apa? Coba contohnya. Waktu presiden kita tuh Pak Jokowi, kan dulu waktu kampanye keren ya. Pakai baju putih hitam terus ada harganya. Wah keren. Konotasi kita apa? Sederhana. Itu yang ingin diberikan denotasinya oleh Pak Jokowi kan. Dia ingin melihat bahwa, dia ingin rakyat melihat bahwa dirinya adalah sederhana. Dan kita sepakat itu. Kita pilih dia 2 kali. Ya. Dan di foto itu nggak ada anak-anaknya kan. Jadi memang dia luar biasa sekali menyampaikan denotasi dan konotasinya itu. Nah sekarang, kira-kira, lo pada denger kan ya? Serius nih? Enggak, gue gak denger sih kayaknya. Gue gak denger. Lu aja sendiri kayak denger. Itu suara Intel. Ya Allah. Nah, makanya pentingnya Ma'iyah hari ini adalah kita bisa memahami denotasi dan konotasi secara positif. Itu yang pertama. Kemudian kita bisa memahami denotasi dan konotasi yang berguna buat kehidupan kita.
Itu pentingnya Maya hari ini. Gitu kira-kira Mas. Makasih ya.